Oke, halo guys semuanya, kembali lagi tadi weekly puzzle guys. Seperti biasa kita akan mengerjakan untuk puzzle kita ya guys ya. Sekarang kita udah masuk puzzle yang ke-74 seharusnya ya, maybe ya. Atau kita udah masuk di minggu yang ke-25, puzzle yang keduanya ya, berarti yang medium. Nah kemarin itu guys ya, ini kita ngerjainnya udah mepet deadline guys, benar-benar tinggal 2 jam lagi kayaknya. Oke, langsung kita play aja dah ya, langsung play aja tanpa berlama-lama. Medium. Nah, kenapa baru dikerjakan sekarang gitu kan, di pagi-pagi buta seperti ini? Ya karena kemarin itu apa namanya, malam ya. Nah itu laptop dipakai sama adekku buat bikin video gitu, video ya biasa seleksi kerja gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita berikan waktu, kita berikan ruang gitu kan. Nah baru kita kerjakan sekarang, no problem gitu kan. Nah mumpung medium ini jadi ya nggak terlalu brutal lah harusnya. Nah ini kita punya easy as pie charts. Oh, apakah kita akan membuat pie chart? Oke, harusnya easy sih ya, kalaupun mau dibikin pie chart paling mentok-mentok. Ya, kita bagi-bagi pakai atan nggak sih? Iya nggak sih? Let's go lah. Easy lah ini harusnya. Oke, ini seperti bentuk pie. Tapi kita cek pie-nya itu bagaimana bentuknya. Itu dia, betul kali ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, it's okay lah, no problem ya. Ini kita coba-coba dulu aja. Coba-coba dulu aja ya guys ya, coba-coba dulu aja. Oke. Aduh. Nah, jadi gini. Kalau misalnya kita udah ketemu seperti ini ya kan, paling gampang adalah, paling enak tuh kita kerjain yang gampang-gampang dulu. Ya, si ininya dulu nih. Nah, ini mumpung gampang nih ya guys ya. Kalau kita lihat ya kan, dia itu adalah lingkaran. Tek 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 tek. Oke, ini semua isinya sama ya, tidak ada yang berubah-berubah. Hanya beda di bawah dan di atas. Itu dia full. Berarti ini kita setting lah untuk Y. Wait. Ya, untuk Y kuadrat yang kurang dari 4 gitu kan. Berarti yang dari 1, 0, minus 1 ini, itu dia hanya, nah itu dia hanya pinggirnya saja. Oke, kita setting dulu ya si radnya. Si rad lagi, apa namanya, si lingkarannya. Nah, berarti kita setting gini. If Y kuadrat itu kurang dari 4 and, nah kita ambil si rumus lingkarannya ya. Berarti ini kan karena lingkarannya dia full seperti ini, nggak bisa kita x kuadrat langsung gini ya. X kuadrat gini tambah Y kuadrat. Kalau pinggir doang berarti sama dengan ya. Sama dengannya itu berapa? Misal 20. Dan return 9. Tidak ada guys. 25. Jadi begini guys. Wait. Kita mau bikin lingkaran kan ini? Mau gitu jadinya ya. Coba 36 sana. Aneh banget. X kuadrat tambah Y kuadrat. Biasa gini kan, apa kita harus pakai ini? Langsung di square root gitu ya, atau kita, nah ini langsung kita kali 0,5 sama dengan misal 5. Nah begini guys. Kita return langsung aja deh. Kok kayak bingung tiba-tiba? Tiba-tiba bingung ya. Nah. Sorry, ini Z, astaga. Mohon maaf guys. Aduh, kacau. Nah, kalau I masih aja. Pantas. Oke. Misal sama dengan berapa tadi? 5.
20. Sama ya, dia kan seperti ini terus, makanya kita harus pakai tadi di pangkat setengah. Ini kita kecilin mas, misal sama dengan 5 gitu. Nah kan tetap nggak bisa, berarti harus kita rounding guys ya. Kalau yang sebelum di rounding apakah bisa guys? Coba dulu aja, coba dulu. Sama ya, berarti bener, harus tetap kita. Yes, kita pangkat setengah. Oke, dapat ya, 6 ya. Sip. Bentar. Ini kan kalau misalnya kita mau pakai begini nanti bakal ngaruh kalau misalnya kita pakai code size gak sih? Gak usah pangkat setengah lah ya, ini terlalu banyak makan code size. Kita kasih langsung square root aja. Nah, begini guys. Biar lebih easy ya, biar lebih rendah gitu loh code size cycle-nya, bodo amat lah ya. Kita mau lebih yang paling ini aja, yang paling minim seperti itu. Oke, berarti langsung aja. Ini karena kita akan pakai terus, kita ganti jadi suatu variabel gitu ya. Variabel apa? Pi gitu ya. Shoo. Oke, sip, nice. Kemudian kita mau bikin atas bawahnya, berarti shift kuadrat itu sama dengan 4 gitu ya. And pi, nah pi-nya ini berarti sekarang bukan lagi sama dengan 6 tapi kurang dari 7 gitu ya. Sekarang kita mau bikin full. Oke, sip. Nah, terus satu lagi kita mau bikin lubang-lubang ya. Berarti kita akan letakkan di atas ya. Kita letakkan di atas ini. Lubang-lubang ini gampang ya. Kalau misalnya biasa kita buatnya itu seperti ini ya. If ini hanya ketika ya sama dengan 2 ya. And kita pasang lagi pi-nya dong ya. Iya kan sih? Ini kan dia soal bentuknya kayak lingkaran begitu ya. Iya kan? Bentuk dari lingkaran. Tapi nanti deh kita setting dulu ininya, nilai modulusnya yang pakai modulus kita di sini. Biasa kalau kita bikin seperti ya dia beda-beda satu studs doang, itu berarti x kuadrat sama modulus 2 sama dengan z modulus 2. Nah begini kan. Nah sekarang gimana cara kalau misalnya kita mau ngambil ya kan, ini dia si x-nya itu beda 2, si z-nya juga beda 2 gitu ya. Yaitu adalah, nah ini menarik nih. Ini tinggal kita lihat ya. Ini bisa kita ubah menjadi hanya ketika z kuadrat, ya kan? Si nolnya ya, si nol. Kita ambil yang kosong hanya ketika si z modulus 2 ya. Z modulus 2-nya itu dia nilainya 1 ya. Nih lihat nih, 1, 3, 5 tuh. Nah dia ada kosong-kosongnya. Yang digenap-genap itu dia yang full semua. X-nya juga sama. Kalau x modulus 2 itu sama dengan 1 ya kan, baru dia dapat yang bolong-bolongnya gitu ya. Jadi kita hanya ambil itu aja, berarti ini kita ganti jadi x modulus 2 sama dengan 1 and z modulus 2 sama dengan 1. Nah begini guys, bener ya, tinggal kita kasih si batas lingkarannya. Berarti n pi berapa ini? Kurang dari 7 kah? Terlalu besar. 6. Nah cocok. Haha, gini banget. Oke, nah itu ya. Tapi ini harusnya bisa kita ringanin lagi. Ya. Caranya gimana? Ini bentar. Tinggal kita kali dong. Ya nggak sih? Kita kali guys, begini. X kali Z. Sorry. Kali Z modulus 2 dengan 1. Damn bro. Kenapa bisa gitu? Kita lihat di sini. Ini ya. Misalnya ini X-nya 0.
ya kan? X-nya 0, Z-nya 5. Nah, si X-nya ketika dia di X sama dengan 0 ini, ya kan? Mau dikali berapapun, hasilnya akan sama dengan 0, ya kan? Di Z, di X sama dengan 2 dan minus 2 juga kan dia modulusnya nilainya 0 ya. Nah, dikalikan dengan Z manapun dia sama. Jadi kayak apa namanya? Kalau yang modulusnya hasilnya 0, maka dia nggak akan ikut ya. Dia akan full seperti ini. Gitu. Nah, Z-nya juga sama, gitu kan. Jadi kalau misalnya ketika kita kalikan antara si X dan Z-nya itu, dia itu hasilnya sudah pasti apa namanya? Sudah pasti yang modulus 0, maka dia nggak akan kebentuk ini ya, apa namanya? Lubang-lubang return 0 seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ya, tapi kalau misalnya di sini kita ketemu nih X modulusnya itu sama dengan 1 gitu kan. Di sini set. Nah, dia pas ketemu si Z yang modulusnya sama dengan pas ketemu Z modulusnya yang sama dengan 0, maka dia akan ketutup. Tapi pas ketemu Z modulusnya sama dengan 1, ya, seperti 5 ini, 5 ya kan. Nah, maka dia akan jadi lubang seperti itu. Kan di sini kita maunya minta ketika si X kali Z modulusnya sama dengan 1 sama dengan di return 0 seperti itu. CPC bro. Ya, mungkin ini tetap harus kita bahas ya karena ini menyangkut kepada teknik teknik membuat secara ringkas seperti itu. Oke. Itu berarti ini langsung kita gabung aja bro. Oke, sekarang adalah bagian yang paling GG di sini ya. Kita bikin aja top tab baru. Oke. Gimana cara kita bikin ini? Yang pertama jelas kita harus pakai atan. Ya seperti udah kita review di ini ya, dia apa namanya, wiki puzzle yang udah ada sebelumnya ya kan. Yang advance fun with angles kalau nggak salah, sama yang fun with angles biasa. Nah, itu kita menggunakan atan untuk mencari ini ya, apa namanya, sudut dari suatu lingkaran. Di sini lingkarannya 360 derajat seperti itu. Nah, atan dari apa gitu kan? Karena kita di sini mau ambil X dan Z, berarti tulis saja X, Z. Nah. So, ini maksudnya apa gitu kan? Ini maksudnya adalah kalau misalnya kita membuat seperti ini, ya kan? Ini adalah bentuk radiannya. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk radiannya. Kita tulis aja di sini misal ya udah, gini dulu deh. Nah, ini adalah bentuk radiannya, ya kan? Kalau misalnya bentuk radian, itu berarti dia dimulai dari minus 3,14 ya, bentuk pi ya kan, minus pi hingga dengan pi, berarti minus 3,14 hingga 3,14. Kalau misalnya kita tambah ya, misalnya biar kelihatan jelas deh, 1, 2, 3. Oke, nah ini ya, tambah 4 ya. Nah, kalau nilainya seperti ini, ya kan, kita lihat. Ini adalah bentuk dari hasil radiannya. Jadi kalau misalnya kita cek dari minus pi sampai dengan pi, ya kan, minus 3,14 sampai dengan si pi-nya tersebut ya, itu 3,14 dan seterusnya. Itu mulai dari sini nih. Nah, dari sini ya. Karena kita pakainya si X dan Z ya, dimulai dari sana. Nah, dari sebelah sana. Nah, ini berarti yang ini nilainya minus 3,1, minus 3-nya ya, ini minus 3-nya, ini minus 2-nya, ini minus 1-nya, ini 0-nya. Nah, gitu ya. Ini minus 3, minus 2, minus 1, ini 0, kemudian ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita mau bikin seperti ini kan, kita nggak mungkin buat dari menggunakan radian seperti ini. Maybe tidak akan membuatnya seperti ini. Ya, karena di sini ada batasan yang dia itu membatasi antara si minus pi dengan pi-nya ya kan. Jadi dia full. Nah, caranya adalah ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk sudut ya, dalam bentuk sudut atau ya degree. Caranya gimana? Caranya itu ya seperti yang kita ketahui pada umumnya ya, untuk membuat dari radian menjadi bentuk degree-nya gitu kan, atau menjadi bentuk sudutnya itu. Ini kita setting aja misal rad ya, ini rad. Oke. Mengubahnya berarti kita akan mengambil dia ke bentuk degree-nya, berarti sama dengan rad itu harus kita kalikan, nah gitu ya, dengan 180, baru kita bagi dengan pi. Nah, ini kalau misalnya kita return, oke, hasil seperti ini ya, emang nggak kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kita mau apa namanya, kalau misalnya nanti kita udah setting kita mau di sudut yang keberapa, baru kelihatan seperti itu, gitu ya. Jadi harus kita ginikan terlebih dahulu. Nah, misal lah katakan degree ini berarti dimulai dari minus 180 gitu kan.
itu sampai dengan iya minus 180 sampai dengan 180 seperti itu. Jadi dia udah bukan lagi dari minus 3,14 sampai dengan 3,14 gitu ya. Jadi lebih enak kalau misalnya mau kita bagi per sectionnya seperti itu. Nah itu ya guys ya. Nah ini kemudian yang begitu kita lakukan adalah selanjutnya adalah ini kan dia masih acak ya, masih nilainya itu sangat besar karena nilai ratusan ya kan. Nah cara untuk kita bisa membuatnya itu terbagi menjadi beberapa section atau beberapa sektor itu adalah kita harus normalisasi dulu. Oke, caranya gimana normalisasi? Caranya adalah kita mau ya kan semuanya ya kan, istilah kayak semua dari minus 180 hingga ke 180 itu harus kita ubah ya kan. Lebih enaknya jadi berapa? 0 sampai 360 kan sama itu ya, sama kan ya. Jadi dia berbentuk satu lingkaran full. Berarti caranya adalah tinggal kita hasilnya ini tinggal kita modulus 360 gitu. Jadi kalau misalnya misalnya minus 180 gitu kan di modulus 360 berarti sisanya berapa gitu. Sisanya adalah 180 tadi gitu. Misal 90 gitu ya. 90 di modulus 90 di modulus 360 gitu kan. Berarti jadi berapa? Ya tinggal sisa ya berarti udah 70 gitu. Gitu doang guys, easy. Dek di modulus ya. Oke. Kita normalkan. Tapi ini belum menjadi belum jadi bagian baku ya kan, belum menjadi bagian yang terpecah-pecah yang seperti ini ya kan. Sehingga yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah di sini baru kita kasih pembagian sektornya ya. Sektor div buset. Nah ini ya, coba kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 bagian. Oke. Ada 7 bagian, berarti nanti hasilnya ya kan, hasil dari si norm tadi ya kan, itu kita bagi dengan kita bagi dengan berarti 360 bagi 7 ya. Kita mau membagi satu lingkaran full dengan 7. Oke, kalau kita hasilnya berarti sektor div ya. Itulah dia guys. Itulah dia the power of GG Gaming, the Mad GG Gaming ya. Oke. Tapi sih masih ada yang keliru. Bentar kita cek. Ini atasnya bentar. Ini yang sebelah sini itu jadi yang sebelah sini ya kan. Yang sebelah sini itu jadi sebelah sini. Ya nggak sih? Ya bro. Berarti kita kebalik. Berarti harusnya bukan X dan Z di sini. Z dan X mungkin. Oke, ini udah cocok, tinggal dicerminkan. Berarti bukan X tapi minus X. That's it bro. Oke lah, tinggal kita kasih warna guys. Wah ini gampang banget, sumpah gampang banget. Oh my god. Oke, kita kasih gini aja. Ini si sektor divnya ini ya kan, itu akan kita mapping dengan warna biar gampang ya. Karena ini kan nggak ngurut nggak sih? Kita lihat ya nih dari nilainya itu yang pertama yang di sini 0 ya. Nih. Ini 1. Tiba-tiba 4. Habis itu 7. 10, 13. Ini yang paling akhir 16. 3. Nggak jelas. Oke. Paling benar berarti kita gini kan aja. Ini bener, si sektor ini udah bener. Tapi sebelumnya kita mapping. Nah, kita mapping ya. Kita kasih mapping berarti ini kita tutup begini. Lalu kita kasih dia mapping ya. Oke. Mappingnya itu mulai dari berapa? Mulai dari ini kan kalau misalnya kita lihat tadi hasilnya itu dia mulai dari 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Total 7. Ini kita mapping aja masing-masing dari 7 warna mulai dari sini ya. Ini adalah 1,4,7 ini 10 ya. Kemudian 13 16 3.
Kok nggak mau dia, guys? Oke, wait. Bener dong harusnya begini. Paling salah. Nggak mungkin kebalik dong ini ya. Coba. Oh, wait a minute. Iya, ini bener. Emang harus tambah 1 karena dia indeksnya itu kan dia mulai dari, kalau di luar ya, dari 1, ya kan? Tambah 1 bener. Cuman yang belum kita lakukan adalah di sini harus kita floorkan, guys. Ini kan dia nilainya masih koma-komaan semua ya. Oh my god. Coba kita, kalau misalnya ini nggak kita kasih return tambah 1, nah tuh ya kosong. Berarti karena dia mulainya itu ya kan dari 1 gitu, 1 indeksnya gitu loh. Nah oke, udah. Oh my god, udah. Ini doang guys, ini doang tinggal kita masukin. Tapi ini biar kan kita mau proses ya, nggak usah pakai variabel-variabelan beginilah ya. Nggak usah lah. Turun aja nih. Ini kita copy satu-satu. Oke, sip. Ini juga sebenarnya nggak perlu kasih kurung begini. Bagi 30 begitu, berarti mending seperti ini aja. Kita kali, tapi kita balik. Nah gitu ya, kita kali tapi kita balik. Sama guys. Udah begitu doang. Easy bingit guys. Oh my god. Udahlah. Copy. Oke, kita letakkan di mana nih? Kita letakkan di, dia pas nilainya itu kurang dari 6. Kurang dari 6 sama dengan 6. Sama dengan 6 sih. Ini sama dengan 6 dong, bener. Oh, tapi di tengah. Yang dia ini ya. Yang dia ya kuadratnya kurang dari 4 seperti itu. Nah, berarti kita bagi, kita kasih dan aja di sini. Nah, khusus untuk yang atas dan bawah, kan, itu kita akan return 9. Berarti if, gitu kan, sama dengan 6, dan return 9. Kasih n di bawah sini. Nah, kemudian sisanya tadi, berarti else if. Pi-nya itu berarti kita ambil yang kurang dari 7. Kurang dari 7 bener ya? Iya bener. Damn bro. Easy banget bro, sumpah easy banget. Kayak iya sih, iya kita harus paham yang di bagian sini tadi ya, yang dari apa namanya, gimana caranya dari radian itu harus kita apa namanya, harus kita ubah dulu ke apa namanya, iya dari radian kita ubah ke derajat, dari derajat kita normalisasi, baru bisa normalisasi kita bagi sektornya seperti itu. Emang awalnya tahapan tapi ya udah, memang begitu guys caranya, begitu cara trigonometri bekerja, gitu ya guys ya. Udahlah, gini aja bro, apalagi ya kan. Nah, dah, oke sip, mantap ya. Ini kita punya konsep 110 ya. Cycle mungkin ya gede ya, 22,107, tapi tetap agak nggak yang terlalu besar juga sih. Ya, udah. Itu aja guys ya. Daripada berlama-lama kan. Ya kan ini udah mau 619 guys, oh my god. Dikit lagi guys. Sampai dulu. Lumayan. Mantap ya. Konsep kita di sini bro. Pas di tengah-tengah di rata-rata yang terbanyak. Ya it's okay, nggak apa-apa. Pas di tengah-tengah ini ya. Nah ini 14, ini sampai 29. Oke, pas di tengah kita. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha dengan dia cukup baik lah di sini ya.
Namun cycle-nya sayangnya kita agak masih jelek ya di sini. It's okay lah, nggak apa-apa. Karena emang ini agak sedikit tricky dari segi apa namanya? Pembuatan sudut-sudutnya ya, maybe. Oke, itu aja paling lah ya. Malas kalau bisa mau dioptimalkan lagi soalnya udah mepet guys ya. Mending langsung kita gaskan aja ya. Langsung kita udah di submit yang penting kan, dan ya udah tidak ada yang perlu kita ubah-ubah lagi. Itu aja guys ya. Oke, ini hasilnya kurang lebih ya kan. Tadi agak sedikit struggle di sini ya kan, karena memang di sini kita harus mapping ke masing-masing warna yang berbeda-beda, nggak bisa kita bikin bersamaan. Dan ya itu tadi ya, ininya nih bro, ininya nih ya yang memang harus kita ubah dari awal, dari satu persatu. Kita bikin dulu si radiannya ini pun nanti harus kita ubah ke derajat ini harus kita normalisasi. Setelah normalisasi baru kita bagi per sectionnya seperti itu. Oke, terakhir tambah 1 supaya indeksnya nambah ya, karena di sini luar mulai dari 1 seperti itu. Oke, itu aja guys ya mungkin untuk review kita kali ini ya kan. Ya oke lah ya, dibilang easy as pie chart ya. Oke lah, nggak yang susah banget kok. Tapi itu ya guys ya, supaya lama-lama kita langsung aja dibereskan seperti itu tanpa harus ada optimalkan lagi. Ini udah paling optimal seharusnya guys, seharusnya ya seharusnya. Oke dah, itu aja guys ya. Thank you for watching guys. Sampai jumpa di grup kita yang berikutnya. Dadah. Thank you guys.